8 gol tercipta di Stamford Bridge. Fabio Cannavaro siap gantikan pelatih Napoli. City boy is Chelsea man. Reuni Mbappe dan Tuchel. Setelah kejar-kejaran gol di sepanjang laga, Erling Haaland mencetak gol pertamanya versus Chelsea di titik putih pada menit ke-25. The Blues langsung memberi jawaban lewat Thiago Silva pada menit ke-28. Tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-37 setelah Raheem Sterling menjebol gawang bekas timnya tersebut. Manchester City tidak tinggal diam. Fernando Silva mengirimkan crossingnya ke Manuel Akanji yang tak terkawal, mampu menandukkan bola ke Robert Sanchez dengan mudah. Manchester City berbalik unggul lagi setelah kombinasi Phil Foden dan Juan Alvarez di sisi kanan dan crossing rendah yang diselesaikan oleh Erling Haaland untuk mencetak gol ke-13 di Premier League musim ini. Skor kembali imbang setelah Nicholas Jackson menceploskan rebound hasil sepakan Gallagher di menit ke-67. Lagi-lagi Manchester City kembali berbalik unggul setelah gol spektakuler Rodri di menit 86 mengembalikan kedudukan City. Namun Ruben Dias lantas melanggar Armando Broja di kotak penalti. Cole Palmer, jebolan Akademi City, dipercaya untuk mengeksekusi di menit ke-95. Cole Palmer berhasil membobol gawang mantan timnya itu, lalu skor menjadi 4-4. Masih dari Inggris, Liverpool sukses memetik poin penuh di Liga Premier Inggris usai membungkam Brentford 3-0 pada Minggu. Armada Thomas Frank tiba di Anfield dengan modal 3 kemenangan beruntun di EPL. Namun brace Mohamed Salah dan 1 gol Diogo Jota memastikan persaingan di puncak klasemen tetap panas. Gol Nunes sempat dianulir pada menit 22 dan 28 karena lantaran offside. Di menit ke-39 akhirnya Mohamed Salah bisa memecah kebuntuan. Kembali gol Salah memperlebar keunggulan dengan kreasi Tsimikas di menit 62 berhasil membungkam perlawanan Brentford. Liverpool mengunci kemenangan pada menit 74 setelah Diogo Jota mengonveksi umpan Tsimikas dari sudut kotak penalti. Barcelona akhirnya bisa comeback mengalahkan Deportivo Alaves 2-1 di La Liga. Robert Lewandowski akhirnya sembuh dari amnesia cara mencetak gol dan brace-nya menyelamatkan Barca dari gol Samu yang dicetak pada detik ke-17 pertandingan. Bermain di kandang di Deportivo Alaves, Barca justru kebobolan lebih cepat, bermula dari Iker Gundogan yang kehilangan bola di tengah lapangan dan gagal merebutnya kembali. John Guridi lantas mengirimkan bola untuk Gavi Lopez di sisi kiri dan ia melepaskan crossing rendah diselesaikan dengan baik oleh Samu di jarak dekat. Barca baru bisa mencetak gol cepat tim tamu pada menit ke-53. Setelah Lewandowski dengan inspiratif menanduk crossing kiriman Jules Koundé. Ini merupakan gol pertama bomber Polandia sejak 23 September. Berbuka puasa gol seolah menghidupkan kembali insting gol Lewandowski dan ia berhasil mengembalikan keadaan lewat titik penalti pada menit 78 setelah Ferran Torres dijatuhkan di kotak terlarang. Menyeberang ke Italia, Inter Milan mengamankan puncak klasemen jelang jeda internasional menyusul kemenangan 2-0 atas Frosinone pekan ke-12 Serie A.
Di pertandingan yang digelar di San Siro semalam, Inter Milan membuka keunggulan di menit 43 melalui gol Pedersigo Di Marco sebelum penalti Hakan Hogaklu di menit awal babak kedua memastikan 3 poin bagi pasukan Simeone Inzaghi. Masih dari Italia, lanjutan Serie A antara Lazio dan AS Roma berhasil sama kuat setelah kedua tim bermain imbang 0-0. Pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico semalam, Lazio tampil lebih baik di babak pertama dan mendapati sepakan Luis Alberto membentur tiang. Namun Roma bangkit pada babak kedua dimulai. Namun hingga laga usai, tidak ada gol yang tercipta dan kedua tim harus puas dengan tambahan 1 poin. Hasil ini membuat Roma tertahan di urutan ke-7 dengan mengoleksi 18 poin dari 12 pertandingan, sementara Lazio bercokol di posisi ke-10 lewat perolehan 17 poin. Mohamed Salah dan Darwin Núñez kini menjadi duet paling mengerikan di Liga Premier Inggris. Betapa tidak, sinergi keduanya telah menghasilkan angka-angka fantastis yang tidak bisa disamai duet manapun di kompetisi ini. Salah dan Núñez merupakan duet yang telah menciptakan peluang terbanyak sepanjang ini di Premier League dan telah memberikan assist satu sama lain. Salah telah membuat 13 peluang dan memberikan assist untuk Núñez sekali. Sementara Núñez telah mengkreasi 6 kans dan memberi 4 assist untuk Salah. Begitu teriakan komentator kondang Liga Premier Inggris Peter Drury sesaat setelah Cole Palmer mencetak gol lewat tendangan penalti detik-detik terakhir laga penyelamatan Chelsea dari ancaman kekalahan dari Manchester City di Stamford Bridge. Pemain 21 tahun itu lagi-lagi menunjukkan peran masifnya dalam sistem permainan Chelsea garapan Pochettino. Lupakan ratusan juta yang dikeluarkan Chelsea untuk deretan pemain berlabel bintang muda dan berpotensi, tapi nyatanya sampai hari ini belum bisa memberikan impact signifikan bagi klub. Palmer yang hanya dibeli 40 juta euro merangkum dengan jelas bahwa investasi bombastis yang dikeluarkan sang owner Todd Boehly sejauh ini tak selamanya bodong. Mantan pelatih Mbappe di Paris Saint-Germain menyatakan bahwa dia akan senang jika Berenoulli dengan si pemain. Real Madrid sempat disebut sebagai tujuan Mbappe selanjutnya, namun Tuchel bercanda bahwa dia siap merajuk sang penyerang untuk pergi ke Allianz Arena. Berbicara pada Kanal Plus, pelatih Bayern itu mengatakan, Mbappe bebas tahun depan. Ya, dia akan bermain untuk kami. Kalian ada kalian. Dia sangat cerdas, kami memiliki hubungan yang sangat baik. Jika dia ingin datang ke Bayern, saya akan pergi dan mendapatkannya sendiri. Pemenang Ballon d'Or Fabio Cannavaro menyaksikan kekalahan 1-0 Napoli dari Empoli pada Minggu bersama presiden klub Aurel De Laurentiis yang meninggalkan stadion sebelum peluit akhir dibunyikan. Della Sport melaporkan bahwa Cannavaro kemungkinan akan mengambil alih jabatan pelatih kepala di klub kampung halamannya, sebagaimana posisi Rudi Garcia sama sekali berada di bawah ancaman serius setelah presidennya kehilangan kesabaran. Erik ten Hag mendapatkan kartu kuning di menit 95 di laga Premier Inggris antara Manchester United dan Luton Town di Old Trafford. Ini adalah kartu kuning ketiganya musim ini, yang artinya ia akan mendapatkan sanksi larangan mendampingi The Red Devils selama 1 pertandingan.